hayawan law kanu ya'lamun. Dan kampung akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya seandainya mereka mengetahui. Hakikat yang sungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan kampung akhirat. Dunia kita sekarang ini adalah darul bala, itu kampung Allah menguji kita, menguji dengan perintah, menguji dengan larangan, menguji dengan musibah-musibah, dan tempat kita panen atau memetik hasil ujian kita adalah kehidupan setelah kita mengalami kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Mengingat kematian bukan membuat kita lesu, bukan membuat kita itu lemas dalam beramal, membuat kita putus asa. Justru mengingat kematian itu bagi seorang mukmin akan membuat kehidupan sangat produktif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daqqa ketika beliau menjelaskan tentang orang-orang mereka banyak mengingat kematian. Man aktsara dzikral maut, barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, ukrima bi thalath, dia akan dimuliakan Allah dengan 3 hal. Apa 3 hal yang akan didapatkan oleh orang yang mereka banyak mengingat kematian? Yang pertama, nasyatul ibadah, dia akan sangat semangat, sangat itu giat beribadah, karena dia tahu bahwa satu-satunya bekal yang bermanfaat saat kita menghadap Allah adalah amal-amal yang kita lakukan ketika kita di dunia sekarang ini. Dan kematian itu datangnya pasti dan sifatnya mendadak, sehingga kita tidak tahu kapan kematian akan datang menghampiri kita. Dan kematian kalau datang memutuskan semua kesempatan kita untuk beramal. Maka sebelum dia terlambat, sebelum kematian datang lebih cepat merenggut nyawa dia, sehingga tidak lagi dia punya kesempatan beramal, maka dia telah siapkan jauh-jauh. Dia siapkan, yakni persiapan sebaik-baiknya, agar ketika datang kematian dia telah betul-betul memiliki bekal yang cukup untuk menghadap Allah Ta'ala. Maka di antara dampak mengingat kematian adalah dia akan memiliki semangat di dalam beramal. Demikian juga surah Taubah. Yang kedua, di antara yang akan Allah berikan pada orang yang mereka banyak mengingat kematian adalah mereka segera bertaubat. Cepatnya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Demikian juga karena dia tahu kematian datang, memutuskan segala amaliyah, termasuk diantaranya kesempatan bertaubat. Sedangkan seorang apabila dia mati dalam keadaan memiliki dosa yang belum dia taubati, dia terancam dengan ancaman-ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum dia terlambat, sebelum dia kedahuluan kematian, maka dia akan segera bertaubat ketika dia tergelincir. Jangan sampai kematiannya mendatangi lebih cepat, ini sebelum dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, ini orang mereka banyak mengingat kematian, maka dia akan mendapatkan qanaatul qalbi, ini hati yang qanaah. Hati dia qanaah dengan urusan dunia, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Karena sebanyak apapun dia diberikan harta oleh Allah Ta'ala,
manusia sifatnya kurang, dan bahkan kalau dia semakin rakus maka dia akan semakin diperbudak oleh dunia, dan sedangkan menikmatinya sungguhnya sangat sedikit sekali. Yang penting bagi orang-orang yang mereka itu yakin ada kehidupan setelah kematian, bagaimana dunia yang dia miliki itu menjadi kendaraan yang mengantarkan sukses di kampung akhirat. Dan dia merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Yang penting apa yang dia berikan, yang Allah berikan pada dia, bisa mengantarkan dia ini sukses menggapai kampung akhirat, yaitu jannah. Sekalian, dalam perjalanan kehidupan manusia ada tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan baik-baik, dan akan kelihatan sekali perbedaan antara pemilih akidah yang lurus, pemilih akidah yang sahihah, dengan pemilih akidah yang rusak. Di antaranya adalah yang pertama, saat manusia menjalani detik-detik kematiannya atau sakaratul maut. Ini adalah yang sangat menakutkan. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang mereka akidahnya lurus. Dia istiqamah agamanya. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka saat-saat menjelang kematiannya menjadi saat-saat yang membuat mereka dibuat Allah bergembira dengan datangnya kematian tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mereka mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Ini orang yang mereka menegaskan dirinya mukmin dengan iman yang benar, dengan iman yang lurus. Bukan imannya model musyrikin dan bukan imannya model munafik. Orang imannya model musyrikin artinya dia mengimani Allah tapi dia musyrik. Hari-hariannya dia warnai dengan kesyirikan. Seperti yang Allah ingatkan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Berapa banyak orang-orang yang mereka mengaku dirinya beriman sedangkan dia musyrik. Tetapi ketika orang tidak faham hakikat tauhid dan syirik, maka tenggelam dalam syirik pun tidak menyadari kalau dia sedang tenggelam dalam syirik. Dia salat, haji, sehingga panggilannya Pak Haji, Bu Haja. Tapi ya merdukun, ya sesajen, ya dia menghidupkan budaya-budaya syirik. Ini adalah namanya dia mengaku dirinya beriman tapi tenggelam dalam berbagai macam amaliyah syirik. Yang seperti ini yang imannya tidak berguna, imannya tidak bermanfaat. Yang kedua, mengaku dirinya muslim, mukmin, tetapi munafik. Dia hanya ucapan lisannya yang kelihatan dia beriman, tapi praktek-prakteknya menjadi penjahat agama, menjadi orang-orang mereka menghalangi terwujudnya agama Allah Subhanahu wa taala. Orang kayak gini kalau ngomong mantepnya Masya Allah, tampilannya kayak wali, tapi prakteknya adalah praktek syaitan, praktek pasukan iblis. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli. Kalau Anda ajak mereka menghidupkan ajaran Allah, ajaran Rasulnya, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Mereka ini akan Anda lihat sangat keras upaya mereka menghalangi terwujudnya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngomong Masya Allah, tapi prakteknya adalah mereka para penghalang, orang-orang mereka ingin menghidupkan ajaran agama Allah Ta'ala. Praktek hidup mereka lebih dekat dengan orang musyrik. Dengan orang musyrik bisa rangkulan, bisa dekat, bisa cipika-cipiki, ngombyongi acara syirik. Dengan orang kafir, para pembantai wali-wali Allah, para pembantai kaum muslimin, mereka bisa lebih nyaman, bisa dekat.
walaknya kepada orang kafir, kepada muslimin, kecem. Ini adalah model-model munafikin yang disebutkan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga yang dimaksudkan dengan orang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, yang iman yang sejati, iman yang mereka menjadikan dirinya betul-betul tunduk, patuh, mengagungkan Allah. Dia betul-betul sangat memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang dikatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Mereka mewarnai hari-harinya terus lurus. Dia tidak belok ke kanan ke kiri. Dia berjalan lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tergoda dengan berbagai macam rayuan-rayuan syaitan untuk dia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus. Dia berjalan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dia terfitnah dengan fitnah-fitnah yang membuat dia menyimpang, tergelincir dari agama Allah. Orang seperti ini menjelang kematiannya, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat datang. Ini kalau yang dijelaskan dalam hadis Nabi, menjelang kematiannya, kalau rohnya itu rohnya orang mereka beriman, orang yang lurus, orang yang baik, maka datanglah malaikat sebanyak mata memandang dengan membawa kain kafan yang sangat wangi dari jannah. Kemudian ketika telah datang ajalnya, datang malaikat maut mencabut nyawanya, dan keluarnya nyawa bagaikan keluarnya air dari mulut ceret, sangat gampang. Segera diletakkan, ditangkap, diletakkan di kain kafan putih yang sangat bersih dan wangi, dan kemudian dibawa naik ke atas. Setiap malaikat penjaga pintu langit menanyakan siapakah rohnya orang yang sangat wangi ini. Disebutkan nama terbaiknya, lalu dibukakan pintu langit, naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai kemudian dicatat di Ailiyin. Allah perintahkan dikembalikan ke bumi. Maka kemudian ketika dibawa ke pekuburan, si mayit pun ucapannya diantaranya qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, karena dia telah dijanjikan Allah untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, dan dia sangat segera ingin bertemu dengan kenikmatan yang dijanjikan Allah Ta'ala. Nabi mengatakan tentang keadaan orang yang mereka menjelang kematiannya, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah suka bertemu dengan dia. Tapi barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menanyakan, ya Rasulullah, karahiyatul maut, kulluna naqra'ul maut. Ya Rasulullah sallam, berkaitan dengan kebencian kepada kematian, setiap kita benci dengan kematian. Kita apabila ditawari mati sekarang atau besok, tentu semua kita insyaallah akan mengatakan ya besok-besok aja, jangan sekarang. Artinya setiap orang ada enggak suka dengan kematian itu. Tapi orang enggak suka dengan kematian ada dua. Enggak suka mati karena cinta dunia, ini yang dicela oleh Allah Ta'ala, sehingga enggak ada harapan bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan Allah dalam ayat, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha waladina hum an ayatina ghafilun. Orang-orang yang mereka keridhaannya kepada orang yang mereka tidak punya harapan bertemu dengan Allah, dia ridhanya dengan dunia, hatinya dibuat tenang dan nyaman hanya dengan dunia, dan dia tampilannya orang-orang yang mereka mendustakan ayat ini, melalaikan ayat-ayat Allah Ta'ala. Hidupnya dia tidak peduli dengan agama, dia hanya mengekor dengan hawa nafsunya semata-mata. Maka ini orang yang mereka hatinya tidak ada harapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan mukmin yang sangat mencintai Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin itu sangat amat besar cintanya kepada Allah Ta'ala. Maka dia punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah.
dan Allah pun pastikan bahwa hari pertemuannya dengan Allah pasti akan datang. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang dia berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hari pertemuannya dengan Allah itu pasti akan terjadi. Tapi sekarang ini bukan saatnya kita bertemu Allah, melihat Allah, tapi sekarang ini saatnya kita mempersiapkan bekal untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbekal dengan amal saleh, dengan tidak menyekutukan Allah. Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang dia ingin bertemu dengan Allah, maka beramal salehlah dan jangan menyekutukan Allah dalam amal yang kita lakukan. Bapak sekalian, saat seorang mukmin menjelang kematiannya, maka Allah akan sampaikan kabar gembira kepada mereka. Maka ketika Nabi mengatakan, kata menanggapi perkataan Aisyah, ya Rasulullah, setiap kita ada benci pada kematian. Bukan begitu ya Aisyah, tapi maksudnya ketika seorang mukmin itu dia di hari menjelang kematiannya, maka akan disampaikan kabar gembira kepada dia tentang ampunan Allah, tentang rahmat Allah, tentang tempat yang akan dia tempati. Maka dia pun semakin sangat ingin bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka itulah yang dimaksudkan dengan barang siapa yang dia ingin berjumpa, suka berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kemudian ini orang mereka memiliki akidah yang lurus, akidah yang bagus, iman yang istiqamah. Malaikat akan turun mendatangi mereka dan memberikan semangat. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Kalian telah selesai rasa takutnya di dunia. Barang siapa yang dia di dunia takut kepada Allah, sehingga dia salat, sehingga dia beribadah kepada Allah, dia bertauhid, dia mengikuti sunnah Nabi, dia menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, maka orang yang mereka di dunia telah memupuk rasa takutnya kepada Allah seperti ini, Allah akan menghilangkan rasa takut tersebut saat dia menghadap Allah Ta'ala. Di antaranya saat menjelang kematiannya, Allah ini berikan rasa aman, jauh dari rasa takut. Maka dikatakan malaikat, fala khaufun alaihim, la Allah takhafu, jangan takut. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Kesedihan seorang mukmin telah berlalu. Sedihnya seorang mukmin adalah kesedihan ketika dia kehilangan kesempatan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tentang dunia, maka semua yang hilang Allah akan gantikan. Allah akan gantikan semua yang hilang dari kita tentang perkara dunia kita dengan ganti yang jauh lebih baik, yang menggantikan semua yang hilang daripada perkara dunia dia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kalian. Maka hari-hari menjelang kematiannya menjadi hari-hari harapan dia untuk segera ingin menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah saat menjelang kematiannya bagi orang mereka memiliki akidah yang lurus, iman yang benar. Tapi bagi mereka yang akidahnya rusak, dia tidak memiliki iman atau memiliki iman yang rusak, maka juga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematian, maka yang ada pada orang rusak akidahnya ini adanya adalah serba benci untuk dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ah. Barang siapa yang dia tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun enggak suka bertemu dengan dia. Maksudnya kata Nabi, menjelang kematiannya, orang-orang yang akidahnya rusak ini, Allah akan sampaikan berita yang menakutkan, berita ancaman adab Allah, berita tempat yang akan dia tempati, berita berita tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka dia benci untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia enggan ruhnya keluar dari tubuhnya, tapi Allah paksa ruhnya untuk keluar,
malaikat dalam keadaan membentangkan tangannya, kemudian memukulkan orang tersebut dan memerintahkan rohnya dipaksa keluar, dan keluarnya rohnya orang yang rusak akidahnya ini seperti besi yang bersayap dimasukkan ke bulu yang basah, kapas yang basah, lalu ditarik. Itu bayangan tentang rohnya, keluarnya rohnya orang yang mereka akidahnya rusak. Kemudian mereka sudah tunggu malaikat yang membawa kain kafan yang sangat busuk, dan wajah para malaikat yang datang wajah yang sangat mengerikan. Begitu datang malaikat maut, datang ajalnya, datang malaikat maut mencabut nyawa dengan cara yang kasar tersebut, lalu diletakkan di atas kain kafan yang sangat busuk, hawa baunya, dibawa naik, dan ketika sampai di pintu langit yang pertama ditanyakan rohnya siapa yang sangat busuk baunya ini, si fulan bin fulan. Maka langit dia ini terlarang untuk dibukakan untuk orang ini. Langit tidak dibukakan Allah untuk orang ini. Lalu mereka, lalu dia dilemparkan jasadnya, dilemparkan rohnya untuk dikembalikan ini ke jasadnya untuk dibawa ke pekuburan. Ini yang dikatakan Allah, la tufattahu abwabus sama wala yalijul jawala wala yadkhuluna al-jannata illa yalijal jamalu fi samil khiyat. Mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan memasuki surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai ada unta yang masuk ke lubang jarum, dan itu mustahil. Artinya tidak ada kesempatan untuk mereka ini jannah. Maka dilemparkan rohnya, sehingga ini merupakan bagian penghinaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika jasadnya untuk dibawa ke pekuburan, maka ucapannya adalah, ini mau anda bawa kemana saya? Anda mau bawa kemana saya? Adanya serba ini ketakutan, dan ini bayangan-bayangan yang mengerikan bagi orang mereka ini akidahnya rusak. Kemudian ketika di alam barzah, Bapak sekalian, akan berhadapan dengan fitnatul qabri, berhadapan dengan pertanyaan dua malaikat yang menanyakan pertanyaan sangat masyhur, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Pertanyaan ini hanya akan dijawab oleh orang-orang yang mereka selama hidupnya dia benar-benar mewujudkan tauhid, dia benar-benar berjalan di atas ajaran Islam, dia benar-benar menjadikan Nabi sebagai panutan kehidupannya, sehingga mengatakan Rabbi Allah, Rabbi Allah, kemudian dini al-Islam, dan laki-laki adalah Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan mereka dengan lancar menjawab pertanyaan malaikat bukan karena di dunia mereka hafal jawaban-jawabannya, tapi mereka menerapkan setiap pertanyaan itu dalam kehidupan mereka. Adapun orang mereka hanya sekedar hafal, maka mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat kalau mereka tidak mempraktekkan isi kandungan pertanyaan itu dalam kehidupan mereka. Bapak sekalian, orang-orang munafik, mereka kalau bicara tentang agama lihai, dia bisa sangat licin, lesanya bicara agama menakjubkan. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, kalau anda dengarkan perkataannya, kalau dia berbicara, kalau orang munafik ini bicara, anda pasti akan dengarkan perkataannya itu memukau. Kalau mereka tampil, jasadnya menakjubkan. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau anda lihat mereka ini akan sangat menakjubkan tampilannya itu. Tapi kata Allah, ucapannya, tampilannya semuanya dusta dan tipuan. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim, mereka mengucapkan dengan lisannya tapi sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Tampilan mereka menipu. Yukhadi'una Allah waladina amanu, mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menipu kaum mukminin, tapi hakikatnya tipuan mereka kembalinya kepada diri mereka sendiri. Karena Allah enggak mungkin tertipu, orang mukmin juga enggak tertipu. Yang tertipu diri mereka sendiri. Begitu mati dia akan diseret, dilemparkan ke dalam jahanam
Selama ini mereka merasa sukses, tapi kemudian berakhir dengan dia dilemparkan ke dalam jahanam. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik ini berada di keraknya api neraka. Saat di alam barzah, Bapak sekalian, pertanyaan kedua malaikat ini maka tidak bisa dijawab oleh orang-orang munafik. Haha la adri. Haha aku tidak tahu. Padahal orang munafik ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang munafik ini salat bersama dengan Nabi dan para sahabat. Orang munafik ini terkadang duduk di majelis taklim juga, tapi semuanya hanya tipuan belaka, tidak tulus dari hati mereka. Maka dia termasuk orang yang mereka tidak bisa menjawab pertanyaan di alam barzah. Demikian orang akidahnya rusak, dia orang kafir, orang musyrik dan yang semisalnya, maka mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut, sehingga kuburannya bagi mereka menjadi lorong-lorong jahanam. Dia akan berhadapan dengan azabul qabri, azab kubur sebelum azab akhirat, ila yaumi yub'atsun, sampai waktu nanti dibangkitkannya manusia menghadap Allah Ta'ala. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, bagi di belakang mereka setelah kematiannya itu ada alam barzah sampai mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedakan antara pemilik akidah yang lurus dengan pemilik akidah yang rusak. Kemudian, Bapak sekalian, saat datangnya yaumul ba'ats, di mana manusia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dari kubur mereka, maka penggiringan manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala itu suasana tersendiri yang sangat yaitu beda antara pemilik akidah yang lurus, yang di dunia mereka memuliakan agama Allah, di dunia mereka betul-betul bertakwa kepada Allah, mereka memelihara agama Allah, tidak melecehkan agama Allah. Maka Allah sebutkan hari-hari saat mereka dibangkitkan Allah, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wabda, hari ketika Allah menghimpun orang-orang yang bertakwa, dia akan digiring menghadap Allah dalam keadaan sebagai seperti seorang duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazaan wifaqa, ini adalah balasan sesuai dengan kadar amalnya. Orang yang bertakwa di dunia mereka memuliakan agama Allah, sangat perhatian dengan batas-batas agama Allah. Hati mereka punya rasa pengagungan kepada Allah. Mereka betul-betul sangat menghormati agama dan memuliakan agama. Maka di hari mereka dibangkitkan menghadap Allah, mereka dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan digiring menghadap Allah dalam keadaan seperti seorang duta yang dinaikkan kendaraan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemuliaan orang mereka memuliakan agama Allah Ta'ala. Allah memuliakan orang-orang mereka di dunia memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan orang-orang yang mereka di dunia mujrim, melecehkan agama Allah, mereka rusak, fasik. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Adapun orang yang mujrim, yang di dunia mereka rusak akidahnya, rusak keyakinannya, mereka menghinakan agama Allah Ta'ala, durhaka kepada Allah, maka mereka akan digiring ke jahanam dalam keadaan mereka kehausan, dalam keadaan mereka tenggorokannya kering kerontang. Jadi merupakan bagian, yaitu penghinaan Allah kepada mereka, sebagaimana mereka dulu menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ini bedanya orang mereka memuliakan agama Allah dengan akidah yang lurus dengan orang mereka rusak akidahnya. Saat manusia mereka harus antri menunggu pengadilan Allah di ardil mahsyar, dalam keadaan mereka uratan ghurlan, dalam keadaan mereka telanjang badan, dalam keadaan mereka belum dikhitan, khufatan uratan ghurlan, kaki mereka telanjang, kaki mereka enggak pakai sandal, badan mereka telanjang, mereka belum dikhitan.
Mereka menunggu di ardhul mahsyar dalam keadaan matahari didekatkan sejarak 1 mil. Manusia dibuat berkeringat, disiksa dengan keringatnya ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal mereka. Sekalian, hari itu membuat manusia super gelisah menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hari itu tidak ada pelindungan kecuali pelindungan Allah taala. Hari-hari yang sangat terik panas matahari seperti itu. Keringat bercucuran dari tubuh mereka. Ada yang mereka dibanjiri keringatnya setinggi mata kaki, ada setinggi betis, ada setinggi lutut, ada setinggi pinggang, ada yang sampai hampir tenggelam di daun telinganya. Semuanya dia dibanjiri keringatnya ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal yang pernah mereka lakukan di dunia. Sekalian, dalam suasana yang sangat seperti ini, sangat panas terik, yang manusia gelisah seperti ini, ada kelompok yang Allah berikan pelindungan yang tidak ada pelindungan kecuali pelindungan Allah. Yang seperti hadis yang telah sering kita dengar, 7 kelompok, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Hari yang ada 7 kelompok yang akan Allah berikan pelindungan di saat tidak ada pelindungan kecuali pelindungan Allah. 7 kelompok itu adalah yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Dia punya iman, dia yakin akan menghadap Allah, dia berbuat adil karena Allah, maka takwanya telah mendorong dia berbuat adil dalam kepemimpinan dia. Wasyabun nasya fi ibadatillah, pemuda-pemuda yang mereka tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah. Yang rata-rata pemuda kita tumbuh dalam kelalaian. Jarang banget pemuda yang mereka menjadi aktivis masjid, penggerak masjid. Pemuda-pemuda yang mereka bergairah beribadah kepada Allah, rata-rata menjadi pemuda yang tongkrongan di kafe, tongkrongan di jalan, mengumbar kini syahwat mereka. Pemuda yang jauh dari tempat-tempat yang saleh. Tapi ada pemuda aneh yang mereka betul-betul menunjukkan tentang kesalehannya, tumbuh berkembang dalam suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa mereka jauh dari tarikan-tarikan syahwat, mereka memiliki kesibukan ketaatan kepada Allah taala. Mereka ada para pemuda yang bertakwa, yang punya akidah tentang Allah, pemuda yang tahu tujuan kehidupan, pemuda yang tahu arah perjalanan kehidupan ini mau kemana, sehingga mereka berjalan lurus. Yang ketiga, warajulun wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang mereka hatinya sangat lengket dengan masjid, hatinya bergantung dengan masjid. Hati mereka selalu dibuat rindu dengan masjid. Masjid bagi mereka tempat yang sangat nyaman, sangat dia rindukan, sehingga dia orang-orang yang pengen senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, memakmurkan dengan tauhid, memakmurkan dengan sunnah, memakmurkan dengan ketaatan dan kebaikan, bukan memakmurkan dengan syirik, dengan bid'ah, dengan maksiat-maksiat. Bukan masjid untuk jak-jakan, ini jogetan, untuk musik-musikan, untuk jingkrak-jingkrak, sehingga menunjukkan kelalaian mereka kepada Allah. Tapi orang yang mereka hatinya terpaut dengan masjid, menghidupkan masjid sebagaimana untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warajulani tahaba fillah wajtama'a alaihi wa faraqa alaihi, laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah, yang mengumpulkan dia dan memisahkan dia adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan orang-orang yang mereka diikat dengan harta, jabatan, kekuasaan, kedudukan, profesi, berkumpulnya karena dunia, berpisahnya karena dunia, tapi mereka berkumpul dan berpisahnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka diikat dengan pemilik akidah yang lurus, pemilik agama yang bagus. Kepentingan mereka kepentingan berkaitan dengan lillah wa fillah, di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Orang yang mereka saking sangat tersembunyinya dalam bersedekah,
Dia sembunyikan sedekahnya mengharap ridha Allah Ta'ala. Sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melakukan infak, berusaha untuk sesembunyi mungkin, sampai diibaratkan tangan kirinya enggak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Saking sembunyinya, dia pengen hanya komentar Allah, ridhanya Allah, pandangan Allah. Dia enggak peduli dengan pandangan manusia. Kemudian warajulun da'atu imratun dzata masabin wa jamalin yaqul inni akhafullah. Laki-laki yang mereka digoda oleh wanita yang memiliki kedudukan, memiliki harta dan kedudukan, memiliki kecantikan, tapi rasa takutnya kepada Allah membuat dia pun menghindari semua tarikan syahwat perempuan tersebut yang berangkat dari inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynah. Orang yang mereka mengingat Allah di kesepian, tidak di depan kamera, bukan di depan jutaan manusia, tapi dia sedang dalam keadaan sendiri antara dia dengan Allah. Fafadat aynah, lalu air matanya melelehkan air mata. Ada rasa takut kepada Allah, ada merani bagaimana dia mengoreksi tentang dosa dan kesalahannya. Orang tetesan air mata seperti ini akan melindungi dia dari azab jahanam. Ini orang-orang yang mereka memiliki akidah yang lurus, mereka tampil bertakwa kepada Allah. Ini mereka akan terhindar dari kesulitan, kegoncangan, kengerian di hari saat Allah mengumpulkan mereka di ardul mahsyar. Kemudian saat Nabi memberikan kesempatan umatnya untuk mereka menikmati telaga Haud, maka orang-orang yang mereka selama ini menghidupkan ajaran Nabi, seakan-akan mereka minum telaganya Nabi. Maka di hari manusia bagaimana dibuat kehausan di ardul mahsyar, maka mereka ini orang yang Allah berikan kesempatan meminum telaga Haud, telaga yang sangat istimewa bagi Nabi, yang meminumnya tidak akan membuat mereka haus selamanya. Tapi ada orang mereka diusir dari telaga Haud. Ketika mereka ingin mendekat, diusir oleh penjaga di telaga Haud. Yang mendekat ke telaga Nabi dan menikmati adalah mereka orang menghidupkan sunnah Nabinya, menghidupkan ajaran Nabinya. Mereka memiliki akidah yang lurus, yang ditolak di telaga Haud. Orang-orang yang mereka rusak akidahnya, yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Saat kemudian ketika mereka harus meniti sirat, maka atau saat mereka menerima kitab catatan amal, rekapan perbuatan mereka masa lalu, Allah menyebutkan ada orang yang mereka berbahagia dengan kitab catatan amal, ada orang mereka ini dibuat ketakutan dengan kitab catatan amal. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, fayaqul, dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, wahai kawan-kawan, baca kitabku ini amal kebaikanku, amal solehku. Dia tunjukkan pada temannya, berbangga dengan kawan-kawannya. Dan dia menegaskan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kenapa dia dulu di dunia bersemangat untuk beramal, semangat untuk fisabilillah, semangat mempertahankan agama Allah, karena dia yakin akan ada hari di mana Allah merekap semua amal manusia. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya yakin bertemu dengan hari seperti ini, maka dia dulu semangat beramal. Fahuwa fi isyati radiyah. Sekarang dia berada dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah, fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi, kutufuha daniyah, yang kemudian dahan-dahannya itu mentolong mendekati dia. Dia dalam keadaan menikmati kehidupan jannah, dipersilahkan oleh para malaikat, kulu wasrabu hani'an bima asrabtum fil ayyamil khaliyah. Sekarang silakan anda menikmati sepuasnya, makan minum, ini sepuas anda, ini semuanya hasil perbuatan anda masa lalu. Tapi lain dengan orang mereka rusak akidahnya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah.
Mereka berkata, celakanya diriku, aduh andaikan aku tidak menerima kitab catatan amal, walam adri ma hisabiyah, aku enggak tahu kalau akan ada hari rekapan amal seperti ini. Mereka mengatakan, ya laita kanatil qadiyah, aduh seandainya kematian menyelesaikan semua urusan. Dia sangka kematian selesai segala-galanya, tapi bahkan kematian awal dari orang menjalani kehidupan yang sebenarnya. Maka tinggal penyesalan-penyesalan yang mereka miliki. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, aduhai hartaku yang banyak telah tidak bermanfaat lagi, aduhai kekuasaanku telah hancur binasa. Dua hal yang manusia tertipu di dunia, ngejar harta, ngejar jabatan kekuasaan, sampai dia abaikan agama, dia tidak pedulikan agama demi jabatan dan kekuasaan dan harta. Maka agama dia campakkan, dia tinggalkan, seakan dia butuhnya hidup hanya dengan harta dan kekuasaan. Maka akan menjadi penyesalan besar. Maka dia pun menyesal dengan penyesalan yang tidak menggunakan lagi, yakni ditambal lagi. Maka hari itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat, khuduhu, tangkap dia, faghullu, maka rantailah dia, belenggulah dia, thumma jahima sallu, lalu lemparkan dia ke dalam jahanam. Ini nasibnya orang mereka, akidahnya rusak, akidahnya buruk. Saat kemudian harus meniti sirat, maka sirat bahdun mazillah, jembatan licin yang menggelincirkan, tapi ada orang-orang yang Allah kokohkan meniti sirat, yakni orang mukmin yang berakidah yang lurus, Allah selamatkan. Adapun orang mereka rusak akidahnya, Allah ini tenggelamkan dalam jahanam. Sekalian, ini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Matur nuwun, jazakumullah khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.